Oh gitu ya. Ya. Jadi apa? Tidak paksa bukan? Kan tergantung kita. Kalau mau dengar ya kamu untung. Kalau kamu nggak mau dengar ya risikomu sendiri. Dia sudah memberi hukum kepada kita. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, akibatnya dahsyat saudara. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keluarkan dua kata kerja ini. Yang pertama adalah damai sejahteramu, yang kedua adalah kebahagiaan. Kalau dua hal ini melimpah dalam hidup kita, maka tidak ada masalah seberat apapun yang bisa memberatkan hidup ini. Katakan amin. Karena damai sejahtera kebahagiaan gak habis-habisnya. Itu terjadi sekiranya kita mendengarkan dan memperhatikan perintah-perintah. Nah, maka ayat 19. Maka keturunanmu. Oke? Kalau begitu, ini perintah untuk siapa? Ayo jawab, ini perintah untuk siapa? Maka keturunanmu. Ya, untuk siapa perintah ini? Untuk orang tua. Untuk kita suami istri, untuk kita papa mama. Kalau kita kenal dia adalah pengajar dan penuntun, lalu kita diminta sekiranya kamu mengikuti, kita bahagia, kita penuh dengan damai. Saudara, Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini yang selalu bicara tentang pulang. Tidak ada Tuhan lain yang bicara tentang itu. Maka itu dalam dunia ini ada dua penginjil hebat, satu Billy Graham, dua John Sung. Setiap akhir dari khotbah mereka selalu melakukan pulang, ayo pulang. Papa menunggu, pulang. Tadi siang kita dengar bagaimana Edwin dapat puisi yang bagus sekali itu. Nah, dunia memerlukan itu. Ayo kita lihat kata pulang itu. Saudara, buat anak-anak, rumah itu segala-galanya buat anak-anak. Ya, ayo saya buktikan. Walaupun tidak semua kita punya anak, tapi kita ngerti. Kalau kita bawa anak-anak main ke acara pesta atau ke tempat-tempat yang ramai, ada hiburan, ada tontonan ramai sekali. Oh, itu balon-balon banyak, permen, kue, semuanya acaranya meriah. Kalau mereka sudah capek, mereka ngomong apa? Nah, satu kata itu orang tua harus nurut. Kalau anak-anak bilang pulang, pulang. Kita mau bujuk dengan cara apa saja, tidak akan mempan. Pokoknya pulang. Betul? Nah, saudara, ternyata semua manusia di dunia dari sejak bayi sudah punya naluri itu, pulang. Nah, ternyata kita juga yang sudah gede-gede begini, ya, yang sudah pernah ikut tour pergi, walaupun saudara pakai bintang 5 semua hotelnya, ya sekian hari, sekian minggu pergi, udahlah, bagaimanapun lebih enak di rumah sendiri. Kalau dekat-dekat mau pulang tuh rasanya enak sekali. Saudara, pulang, kata itu penting sekali. Nah, ternyata semewah-mewahnya sebuah hotel tetap tidak bisa mengalahkan rumah kita. Walaupun rumah kita lebih jelek dari hotel itu. Boleh nggak saya katakan seperti itu? Jadi kata pulang itu penting. Kita tahu dalam bahasa Inggris ada dua kata benda soal untuk rumah, a house dan a home. Betul? Nah, ternyata semua house belum tentu home, saudara. Belum tentu. Nah, home itu sulit diterjemahkan. Karena
Home itu bukan bangunannya, betul tidak? Tapi suasananya. Ya, atmosfernya. Nah, sekarang kita tahu kalau house kita mau jadi home, ternyata yang menentukan bukan berapa mahal rumah itu, berapa besar bangunannya, tidak. Yang menentukan a house jadi a home itu dua orang yang namanya papa mama. Mau hidup menurut aturan Tuhan atau tidak. Dan ini buktinya. Home itu ada kedamaian dan ada kebahagiaan. Bayangkan, anak-anak yang tinggal dalam suasana seperti itu pasti sehat, pasti pintar. Betul tidak? Karena mereka makan juga enak, nikmat, tidur juga enak, belajar juga tenang. Bayangkan sepinter-pinternya anak, sejenius-jeniusnya anak. Kalau hampir tiap hari dengar papa mamanya ribut, maki, berkata-kata kasar, bagaimana mereka bisa belajar dengan baik? Betul tidak? Jadi kita berdua papa mama ini yang bisa menentukan rumah kita seperti neraka atau seperti surga. Di dalam istilah bahasa Inggris ada istilah ini, ya, walaupun tidak 100% itu benar. A husband makes a house, a wife makes a home. Itu pepatah bahasa Inggris. Kenapa ada pepatah itu? Maaf, jangan saling melihat siapa-siapa. Kalau saya cerita ini, awas ya. Begini, siapa pernah masuk ke rumah orang, dari luar kelihatan, wih ini orang kaya sekali, rumahnya luar biasa. Begitu kita masuk, kok suasana nggak enak betul. Kita lihat, aduh rumah itu berantakan sekali. Atau sebaliknya, kita lihat dari luar, ini rumah biasa saja. Begitu kita masuk, kelihatan enak, dilihat rapi, dan ada suasana yang berbeda. Saudara, ternyata dinding rumah, ini istilah saya, itu menyerap semua kata-kata yang di rumah, yang diucapkan oleh orang yang tinggal di rumah. Bisa ngerti enggak, saudara? Karena buktinya, ya, saya percaya semua kita pernah ngalami. Kalau kita datang ke rumah orang yang pemiliknya rajin bertengkar, itu suasananya rasa. Betul tidak? Nggak tahu ada apa. Nggak enak betul. Betul? Nah, itu yang saya simpulkan, ternyata dinding rumah itu nyerap. Aneh bukan? Biasanya kalau kita melihat rumah yang seperti saya katakan tadi, maaf lagi saya jangan tersinggung, pasti orang ngomong, ini istrinya kayak apa ini? Maaf ini. Loh betul tidak? Secara umum, nggak mungkin urusan rumah tanya suaminya kayak apa ini? Loh jawab ya atau tidak, supaya saya nggak disalahkan orang ini. Betul, istrinya. Maka itu betul. A wife makes a home. Jadi suasana rumah, itu kalau suasana hati seorang istri. Istri yang hatinya berdedek terus, orang Jawa bilang, yang hatinya jengkel terus begitu ya. Suasana rumah pasti nggak enak. Nah, disitulah anak-anak akan menjadi apa? Tergantung dari kita berdua. Bagaimana menciptakan suasana rumah itu. Dan ini prinsip Alkitab. Maka itu saudara, kalau kita bisa membuat rumah kita jadi home, wah itu luar biasa. Saya tidak tahu di Belanda, tapi di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, kota-kota besar, banyak orang punya rumah-rumah mewah. Wah hebat-hebat. Tapi yang menikmati pembantunya semua, karena mereka jarang pulang. Mereka jarang pulang. Ya. Berapa kali kalau kami konseling,
Ada berapa suami itu kalau mau pulang telepon dulu.